tentang piagam, sebetulnya itu suatu kenangan saja ya. Saya pernah menerima piagam dari Kanwildikbud tentang pelestarian dan koleksi lontar, juga dari Pak Gubernur, ya Pak Gubernur yang disebut Dharma Kusuma. Ini mungkin penghargaan yang tertinggi buat saya, karena termasuk itu penghargaan terhadap seorang budayawan. Ya, saya juga tidak menyangka bahwa diri saya harus mendapat itu. Tidak pernah saya mimpi sebetulnya untuk itu. Hong sembah ningana ngalan. Nama saya Idewo Gede Catre. Saya dilahirkan di Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, pada tahun 1937. Berarti 76 tahun yang antahanggan pelungguh berharus sani pindah ke kantin. Desa Sidemen mula-mula sebelum terkenal Desa Sidemen itu, dulunya Desa Pakraman adalah Desa Pakraman Debole namanya. Nah, ini adalah sebuah desa tua, karena di Desa Sidemen yang sekarang ini yang berada di dalam wilayah Desa Pakraman Debole ya, banyak sekali memang tempat-tempat yang baik untuk melakukan satu pertapaan, dan ada di antaranya yang beliau itu memperoleh keutamaan. Maka desa itu kemudiannya disebut Sideman begitu. Sastra juga berkembang di Sidemen, karena di Sidemen itu para brahmana, ya, keluarga pendeta sangat banyak sebetulnya di Sidemen. Nah, sudah jelas mereka itu mempunyai pengetahuan khusus tentang sastra. Oleh karena itu banyak sekali karya-karya sastra dihasilkan di Desa Pakraman Debole yang nantinya terkenal dengan nama Sidemen. Masyarakat di Sidemen itu kalau saya katakan mungkin 90% rumah-rumah penduduk pasti menyimpan lontar. Lontar itu merupakan satu konotasi sebetulnya. Konotasi sebuah naskah. Kalau melihat asal kata ya, asal katanya itu adalah ron yang berarti daun, dan tal itu adalah pohon tal sebangsa palma. Karena daun tal itu dipergunakan untuk menulis naskah-naskah, maka disebut rontal, tetapi lama-kelamaan menjadi lontar. Bukan saja yang merupakan naskah disebut lontar, sedangkan rontal itu juga sekarang orang-orang menyebutnya lontar. Belum zaman penjajahan Belanda di Bali, semua sastra ditulis di dalam lontar, karena belum ada kertas. Kalau zaman sekarang, ini merupakan satu kekayaan Bali, yang merupakan satu budaya yang adiluhung, tidak ada di belahan dunia kecuali di Bali. Satu yang berbentuk pusaka yang terbanyak adalah di Bali. Perkembangannya setelah Majapahit runtuh itu adalah di Bali, dan hidupnya dan berkembangnya adalah di Bali. Maka ini yang perlu untuk melestarikan lontar. Saya sendiri ya secara pribadi menyimpan lontar-lontar yang memang sudah diwariskan oleh orang-orang tua dulu.
dan menulis sendiri menggandakan naskah-naskah pertinggal orang tua yang belum ada, saya lengkapi supaya menjadi ada. Menulis lontar untuk saya ya, mula-mulanya waktu saya kecil itu sering melihat saya punya paman, kakak daripada ayah saya yang selalu menulis lontar. Karena melihat orang tua itu menulis, saya ngambil potongan-potongan lontar itu dan pengerupak yang memang tidak dipakai oleh beliau. Beliau pun tidak memarahi. Lalu saya coba menggoret-goretkan pengerupak itu di lontar gitu awal-awalnya. Setelah saya melihat, lalu mencoba-coba, diam lagi, ya, berhenti puluhan tahun itu, berhenti itu puluhan tahun sampai tahun 72 baru mulai. Nah, saya menulis dengan tidak canggung-canggung lagi, tapi sering kena marah oleh orang tua itu. Hanya diberi teori, kamu tidak boleh menulis dengan bahan yang buruk, tidak boleh menulis naskah-naskah yang tidak menentu. Tulislah sebuah naskah yang merupakan satu jilid sampai selesai. Tidak boleh menulis naskah tidak selesai. Akhirnya saya berminat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Saya pindah dari Kecamatan Sidemen ke Kecamatan Karangasem dan bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati ya, tahun 80 awal. Kalau ini lontar ini penulisannya tahun 1625, berarti 400 tahun lebih. Menulis yang banyak sekali, namanya Plelintih, yang sekarang juga disebut prasasti ya. Saat sekarang saya masih mengerjakan begitu. Ini pekerjaan sebetulnya pekerjaan sosial, ini terlepas daripada bisnis ya. Nah, selain daripada itu ya, di negeri Belanda itu dari tahun 85 itu mungkin 1000 saya pernah ngirim lontar ke negeri Belanda. Ya. Lalu banyak orang berkata kalau begitu kebudayaannya kan dijual. Kalau dikatakan dijual ya dijual dibandingkan hilang. Mana lebih bagus dijual daripada hilang? Kalau dijual kan hanya pindah tangan. Ya. Kalau nanti diperlukan cari saja ke Belanda, saya katakan begitu. Karena di sini tidak ada menghiraukan, saya katakan. Kalau memang tidak akan terpakai, dijual saja, tetapi dijual pada badan-badan resmi di daerah kita. Contohnya ke museum, ke pusat dokumentasi. Nah, masalahnya sanggupkah mereka membeli? Ini lagi. Kalau di Bali, kalau saya punya uang, kadang-kadang suatu ketika datang orang membawa lontar 2 buah. Ya kalau punya uang ya pasti saya beli. Kalau suatu ketika tidak punya uang, gimana caranya? Nah akhirnya bisa saja jatuh ke tangan orang-orang pelancong-pelancong itu, yang juga sudah dirusak. Sekarang banyak orang sudah melintas daripada kekunoan itu. Rasanya dia sudah hidup di zaman komputer, hidup di zaman laptop. Kalau dulu Belanda yang memerintah membuat museum dengan lontar, kenapa sekarang sesudah merdeka yang tidak dipimpin oleh orang-orang asing kok itu tidak ada? Ya. Dalam hati saya terpikir begitu. Sekarang baru mulai ada pelajaran menulis lontar. Ya, guru yang mengajar tidak tahu menulis pada lontar. Ini yang lucu. Menulis di atas daun lontar itu ngerupak. Karena menggunakan alat pengerupak. Kalau pengerupak yang baik ya, biasanya yang bahannya itu dari baja yang baik, supaya kalau diasah itu tidak terlalu keras.
Maka pilihlah cari baja yang baik, bentuknya, ukurannya itu sesuaikan dengan tangan si pemakai. Ya. Kalau ukuran panjang besinya biasanya diukur ini telunjuk ya. Kalau pakai stainless, mengasahnya ini dengan non-plus. Kalau baja biasa dapat menulis 3, ya sudah tumpul. Kalau yang stainless dapat menulis 10, belum tumpul. Bukan mengeritik ya, cukup kecewa membuat partiti, lalu itu diketik laminating. Kalau dari segi taksu, samakah taksunya huruf Bali dengan taksunya huruf Latin? Tidak akan sama, karena yang mempunyai taksu itu adalah huruf Bali. Maka wajib sekali mohon pewintenan kepada Belanda. Mewinten artinya pembersihan diri untuk mendapat perkenan kalau membaca naskah-naskah sakral atau dianggap suci. Nah, selain daripada itu, kita sebagai umat beragama harus mohon izin kepada penguasa, dalam hal ini adalah Sang Hyang Saraswati, supaya beliau itu memberikan restu dengan apa yang akan kita buat. Sebab kalau sudah beliau memberikan restu, otomatis nanti apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu banyak kesalahan dan akan mempunyai taksu, akan mempunyai kekuatan magis. Ini pentingnya. Maka kesucian sebuah naskah itu akan menjadi lebih baik. Ya. Kalau menurut saya ya bisa saya rasakan, tapi sulit saya ceritakan. Karena kalau sudah beliau itu berkenan, pada saat bekerja itu perasaan tenang, kesalahan itu tidak banyak, dan jauh sebelum waktu yang dijanjikan itu bisa selesai. Jadi tidak ada halangan apa-apa. Sajiannya itu sebetulnya tidak terlalu besar ya. Cukup dengan sebuah daksina dan canang. Karena saya bekerja berbulan-bulan setiap hari, jadi tidak selalu harus di samping alat tulis saya harus ada sajian, tidak. Tapi pagi-pagi saya mesti sembahyang dulu, mempermaklumkan pekerjaan itu. Lontar yang akan ditulisi itu sebaiknya dipegang lebih dari 1 lembar supaya jangan melengkung, dan rasa perasaan ini tidak akan ragu-ragu. Kalau hanya 1 lembar itu, kalau tembus itu ke tangan bisa luka. Nah, lalu alat yang dipergunakan disebut pangerupak. Nah, ini pasti harus tajam. Nah, di samping itu juga ada puja yang dipergunakan pada saat akan memulai menulis lontar. Kalau yang ditulis pertama itu angka halaman di sebelah kiri, karena di sebelah kiri itu ada lubang, dan menulis angka itu lebih bagus agak ke atas sedikit daripada tepi lubang. Maksudnya kalau lubang itu robek, angka itu tidak hilang. Lalu peralatan yang diperlukan adalah tulang atau meja kecil yang tingginya minimal seukuran susu. Alas tangan itu dipergunakan kasuran kecil, ya maksudnya supaya tangan itu tidak sakit melekat di meja. Duduk dengan punggung yang tegak, duduk bersila, jadi sama dengan duduknya orang beryoga. Kalau menulis bertahun-tahun itu bisa mempengaruhi bentuk tubuh. Pandangan waktu menulis harus ke ujung pisau tulis, harus ke ujung pisau tulis dengan gerakan-gerakannya diikuti dengan pandangan, gerakan tangan itu. Dan
kalau menulis lontar itu kedua belah tangan itu bekerja. Jadi tidak boleh menulis lontar itu dengan sebelah tangan. Ya. Tangan kiri memegang media, tangan kanan memegang alat pengerupa, pisau tulis, dan ibu jari kiri harus merapat pada bidangnya pengerupa dan ikut menggerakkan. Lalu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kiri ini berkewajiban untuk memindahkan media itu. Nah, jadi kalau menulis itu pisau tulisnya tidak boleh berpindah, medianya yang berpindah. Kalau manfaat untuk pribadi ya, saya rasakan sabaran terlatih dan tidak cepat terkejut. Jadi kalaupun sedang menulis ada orang memanggil itu belum mau menoleh. Setelah dipegang apa yang ditulis itu baru melihat. Nanti kalau memang diperlukan untuk istirahat diberikan tanda. Yang kedua, dapat belajar. Satu, dapat belajar karena terus membaca, dapat upah. Ini lagi ya bagusnya. Ini satu pekerjaan yang sulit orang itu mau melakukan karena kalau untuk diukur dengan ekonomi seperti sekarang memang penghasilannya kecil. Kalau dari seni dan budaya tinjauannya dia untung sebetulnya. Dia mempunyai andil yang besar untuk kelestarian budaya terutama sastra. Setelah selesai beberapa lembar, ini biasanya dikumpul, barulah dihidangkan dengan minyak kemiri. Jadi kemiri itu yang sudah dikuliti, dibakar, nanti dilihat setelah masak, apinya dipadamkan, ini disimpan berbulan-bulan juga. Itu yang dimaksud. Setelah ditulis tidak boleh dijemur hanya sekali, dijemur berkali-kali supaya betul-betul lontar itu sudah kering sehingga dia tidak akan tumbuh jamur. Lontar itu baik sesudah ditulisi ya. Dia kalau dikasih penghitam itu daun tal itu tidak diubah warnanya oleh serapan minyak. Kalau untuk mendapatkan satu tulisan yang bagus, ini tergantung kepada jenis daun tal, jenis tumbuhnya pohon tal, dan bagusnya pengolahan. Untuk mencari daun lontar yang bagus, ini harus diteliti dulu tempat tumbuhnya. Tempat tumbuh daun lontar yang bagus itu adalah di tanah yang tanahnya berpasir atau berkapur, juga yang mendapat angin laut langsung. Lalu yang bagaimana bagus dicari daunnya adalah pohon yang sudah umurnya lebih daripada 25 tahun. Ini barulah daunnya akan baik. Kalau sebelum itu daunnya itu agak tebal, kaku, klorofilnya atau hijau daunnya itu terlalu banyak atau sagunya terlalu banyak. Jenis-jenis daun tal yang dipilih itu adalah tal taloh. Kalau ini yang paling bagus karena seratnya itu halus. Jadi punggung dan belakangnya itu kedua-duanya halus. Di Bali belum ada pengganti. Kalau memang daun tal itu sudah tidak dapat dicari,
tidak dapat diganti. Termasuk sekarang memang sudah sulit. Walaupun pohon tal itu ada, penduduk atau orang-orang tidak mau mengambil pekerjaan itu karena memang sulit untuk mencari daun tal yang akan ditulisi. Dia harus memanjat. Ini satu ya. Yang kedua, kalau sampai dengan tanah-tanah yang berisi daun lontar juga dia alih fungsikan, sangat merugikan. Ya. Kalau pengalihan tanah itu. Sebab sampai saat ini belum pernah saya dengar ada petani sengaja menanam pohon tal. Dia liar dia, kemana jatuhnya ke sana dia tumbuh. Dan tiang pun nak tidur, cenan yang sedang angon lakar tal tulis, cenan ini nani tila. Nika aleh dan ampun nani ampun cacat jana maleh. Dan makin tiang nak belik bak tiang, segar bayon tiang mantak telung wet di dalam dia. Dan biar bentar pemesanan tiang biar payu mau belanja abot tiang letal tulis dok abot. Ada tiang yang muk. Setelah dipetik, maka harus kering, artinya warnanya itu supaya seketika berubah menjadi keputih-putihan pada hari itu juga. Oleh karena itu, memetik daun tal itu memilih pada hari-hari panas yang panjang. Dan nyemuh ni itu sekitar jam putus. Pun hilang dak, singki angsengan damu yang pun hilang. Mapan pun liwat ni ke jana toh wan tiang nyemuh kan. Dan tentu lebong lontar ni ke. Terus kuning sak dan tadi angon. Setelah dijemur yang baik, barulah dipotong pangkal dan ujungnya. Mulai sekarang melepaskan lidi, ya. Jadi lidinya itu dilepaskan supaya tidak berlidi, karena penting untuk direndam. Kalau di zaman dulu, masyarakat pengelola lontar itu merendam mungkin di sawah, tidak akan putih mulus karena dilekati oleh debu-debu yang mengendap, lumpur-lumpur yang mengendap itu, sehingga akan merusak warna tal. Setelah lontar itu direndam, maka ini dijemur ulang. Dijemur dalam 1 hari, diusahakan supaya kering betul. Setelah selesai ini disortir kembali sesuai dengan ukuran. Ini disimpan kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Proses pengawetan ini lebih banyak dilakukan pada waktu memasak. Alatnya semuanya itu, bahan-bahannya itu yang dipergunakan satu garam, kulit kayu ya. Di antaranya kulit kayu intaran, kulit kayu pule, juga kulit batang kelapa dan beberapa kayu yang memang kulitnya terasa pahit. Memasak ini dalam jangka waktu kurang lebih 8 jam. Itu baru selesai. Daun tal yang direbus itu juga belum boleh diangkat. Jadi besok pagi kalau memang cuaca bagus akan menjemur, barulah daun tal itu diturunkan. Kalau sudah habis direbus, dirapikan, simpan dulu 1 bulan atau 2 bulan. Kalau selamanya simpan tidak apa. Kalau sudah habis direbus baru dibelakbak. Tujuan melakbak itu supaya lontarnya jadi kencang dan merata. Lamanya melakbak itu 3 bulan. Setiap saat lightnya harus diisi lagi. Setelah dibelakbak beberapa bulan, ya, maka diberikan tanda-tanda dengan mal untuk menaruh lubang. Diberikan tanda-tanda, ditusuk dulu dengan jarum, nanti dilubangi dengan alat pelubang yang disebut pirit. Kalau melubangi dapat 2 takap. Lebih cepat melubangi daripada ngukur. Kalau mulainya dari jam 10 sampai jam 5. Lewat daripada jam 5 sudah tidak bisa melihat ukurannya.
lontar yang memang sudah dilubangi, ditepes. Dan penepes itu ada 3 lubang, yang lubangnya itu persis sama dengan lubang lontar. Nah, maka lalu dimasukkan satu persatu. Kalau ngepres atau ngepes itu sudah sediakan alat untuk penepesan itu sederhana, kita masukkan. Setelah masukkan kita tinggal memutarnya saja sampai sekuat-kuatnya itu sampai tidak bisa lagi diputar supaya betul-betul tertekan. Baru yang di samping kiri kanan diiris dulu dengan pisau. Setelah diiris dengan pisau barulah diketam, keserut. Kalau zaman dulu itu yang dipakai adalah batu kembung. Kalau sekarang sudah jauh lebih mudah bekerja itu, bisa dipermodern lagi dengan alat yang menggunakan listrik. Cat merah itu sudah tradisi dari abad lontar itu dipergunakan. Tiang mangkene tidak ingin mengubah warna dari merah menjadi warna lain ya. Karena untuk tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang berbeda. Jadi menyimpang daripada tradisi yang memang sudah ada di Bali. Nyepat itu adalah bahasa Bali. Sepat itu dibuat daripada benang, ya. Pewarna yang dipergunakan itu endapan asap, lampu minyak tanah. Inilah yang dicampur dengan air. Awalnya saya nyipat itu kalau tidak sabar pas hari raya Nyepi itu rasanya lama sekali mendapatkan yang satu takep. Cuma di sana saja menjengkelkan. Kadang-kadang air sepatnya itu bisa menyabur. Nah, itu menjengkelkan. Untuk bertahan saya mengerjakan, ya otomatis mendapatkan pendapatan lah itu. Jadinya berarti ada pemasukan bagi saya. Selain itu ikut untuk mendukung agar budaya kita terus bertahan itu. Makanya saya dari pekerjaan untuk alur proses ini mempertahankan kualitas. Kalau kualitas daripada lontar itu jelek, otomatis hasil daripada karya tulis itu yang tercantum pada lontar itu kelihatannya kurang bagus. Lontar itu akan cepat rusak. Bagi yang kita akan warisi itu tidak bisa akan mengetahui isi lontar sepenuhnya apa pada isinya itu. Kalau lontar tidak diproses dengan pengelolaan pemrosesan yang benar ya, akan menimbulkan kerugian yang terbesar adalah pada mutu. Jadi umurnya pendek, tidak sampai umur lontar itu 100 tahun. Kalau lontar itu sampai punah, apa yang terjadi? Berarti Bali ini sudah tidak Bali lagi. Di Bali ya, kalau di Bali bukan saja setelah orang itu dewasa, mulai anak itu lahir sudah dibekali lontar. Sampai dengan Atma Wedana menggunakan itu, maka ini sudah merupakan satu jati diri. Bukan saja orang Bali, jati diri Pulau Bali dan agama Hindu di Bali. Nah, sekarang masalahnya siapa mau berpikir begitu? Kalau saya diberikan kesempatan, terutama oleh Desa Hyang Widi, artinya masih diberikan umur, ya, saya ingin menulis naskah-naskah lontar, artinya yang ada dengan hubungannya dengan segala sesuatu yang menyangkut kearifan lokal Bali. Karena semuanya dasarnya itu sastra. Apakah itu tentang tabuh, tari, tanpa sastra dia tidak akan bagus.
Seragesang sadu sireket tutana